Oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini hari Kamis, tanggal 10 bulan 12 2020. Berita yang saya ambil dari kompas.com. Ya, beritanya seperti ini: Israel akan membuka bagian terlarang dari makam istana Herodes. Oke, ini ada gambarnya. Dari Ramallah dibilang seperti ini: otoritas Israel bersiap untuk menyingkap struktur yang sebelumnya terlarang di dalam benteng istana Herodes, yaitu Herodium namanya. Komplek ini dirancang oleh pemimpin tirani era Romawi sebagai tempat persemayaman terakhir yang megah. Dilansir oleh AFP pada hari Kamis, tanggal 10 hari ini ya, Herodium adalah tujuan wisata yang sangat populer. Letaknya di dekat Bethlehem, di wilayah pendudukan tepi barat di mana Israel menjalankan kontrol militer dan sipil penuh. Arkeolog mengatakan bahwa Herodes menjelang akhir hidupnya memutuskan untuk mengubur istananya menggunakan tanah tertutup dari bawah bukit tempat istana itu bertengger sampai semua struktur bangunan tidak lagi terlihat. Otoritas Taman dan Alam Israel berencana untuk membuka situs yang direnovasi pada hari Minggu tanggal 13, direnovasi pada hari Minggu ini, maksudnya tanggal 13 bulan 12 2020. Dengan ini pengunjung dapat melihat tangga melengkung serambi teater pribadi Herodium untuk pertama kalinya. Komplek di Gurun Yudea ini dibangun oleh Raja Romawi yang tidak hanya dikenal kebrutalannya, tetapi juga kemampuannya membangun struktur megah yang dibangun selama pemerintahannya di Yudea dari 37 hingga 4 sebelum Masehi. Istana yang berada di puncak bukit ini menjadi favorit Herodes karena memiliki pintu masuk utama yang menghadap Yerusalem. Dia bilang itu adalah istana satu-satunya yang dinamai sesuai dengan namanya dan di mana dia memilih untuk dimakamkan, kata Roy Porat, arkeolog Universitas Ibrani yang bertanggung jawab atas penggalian makam tersebut. Namun komplek pemakaman saja tidak akan memuaskan Herodes. Ia ingin tempat peristirahatan terakhirnya menutupi istananya. Itu sebabnya ia menutupi gunung termasuk istana untuk menekankan hasratnya, kata Eran Krusel dari otoritas Taman dan Alam Israel. Lanjutannya, mengubur istana selama masa hidupnya memberi Herodes kepuasan karena mengetahui kuburannya akan menonjol. Keputusan itu juga membantu melestarikan dan melindungi situs itu selama 2000 tahun. Ini adalah laboratorium arkeologi yang tak tertandingi, kata Porat. Kemudian dia membandingkan dengan pelestarian Pompei, kota peninggalan Romawi kuno di Italia yang hancur karena lava dari letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Dibilang di dalam komplek makam tersebut sebuah tangga lebar mengarahkan makam ke serambi utama istana. Ada 3 baris penjaga bangunan melengkung di atas serambi sejak Herodes memutuskan untuk menguburkan istrinya. Pada bagian itu masih membutuhkan akses saat Herodes masih hidup, gitu ya. Terus serambi itu sendiri berisi lukisan dinding bergaris dalam warna asli kemerahan, hijau dan hitam, menciptakan pola yang meniru panel marmer sejalan dengan gaya kerajaan Yudea. Di bagian bawah tangga di sisi lain kuburan ada teater dengan sekitar 300 kursi dan bilik pribadi dan ruang kunjungan kerajaan di depannya. Di sini Herodes menjamu Markus Agrippa, orang kedua di bawah komando Kaisar Agustus, di ruangan itu pada 15 sebelum Masehi menurut Porat. Ini adalah kunjungan yang sangat penting bagi Herodes, kata Porat. Penguasa Yudea dikatakan sudah mendekorasi ulang ruang kunjungan itu dengan menyertakan serangkaian gambar yang meniru jendela yang terbuka dan menggambarkan penaklukan Agrippa atas Mesir menggunakan relief semen yang tebal dan mewah. Sebelumnya Herodes mengikuti tradisi Yahudi yang menghindari gambar binatang dan manusia. Tetapi di sini di ruang kunjungan maksudnya segalanya mungkin, kata Porat. Ini benar-benar kapsul Romawi di Yudea. Penggalian dan pelestarian bagian terbaru istana dimulai sekitar 13 tahun yang lalu setelah ditemukannya makam Herodes. Bagi Porat, situs tersebut mengilustrasikan pola pikir Herodes ketika yang dia pedulikan hanyalah bagaimana mempertahankan ingatannya sampai keabadian. Dibilang namanya disimpan di sini, kata Porat. Baik atau buruk, pemandangan di wilayah selatan Yerusalem saat ini telah berubah. Ya, ini artikel yang menarik. Bagaimana penggalian arkeologi ini terus berkembang sampai akhirnya Israel membuka salah satu makam yang sebelumnya dianggap keramat dari Herodes, gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit mengenai Herodes. Kita
tentunya sangat familiar dengan siapa itu Herodes, tetapi seringkali kita kurang perhatikan bahwa Herodes ternyata bukan hanya satu orang, tapi dia adalah satu keluarga. Jadi Herodes itu adalah raja atau penguasa yang menguasai satu wilayah tertentu di bawah kekaisaran Roma. Jadi Roma itu sendiri punya kaisar, dan daerah-daerah kekuasaannya itu dikuasai oleh raja-raja kecil. Dan salah satunya adalah Herodes di sana menguasai daerah Yudea. Gitu. Herodes yang diceritakan dalam artikel yang tadi itu adalah Herodes Agung, yang terkenal karena kebiadabannya, tapi di satu pihak dia juga terkenal dengan kemampuannya membangun struktur-struktur mewah. Dan salah satunya adalah bait suci yang kedua, gitu ya, yang dibangun oleh Zerubabel dan kemudian oleh Herodes Agung itu disempurnakan. Gitu. Jadi yang tadi kita bicarakan itu adalah Herodes Agung. Itu tokoh pertama dari Herodes, yaitu Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini sendiri adalah orang yang kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana dia adalah orang yang menyuruh waktu masa Yesus lahir, bagaimana dia menyuruh orang untuk membunuh bayi yang lahir dari 2 tahun ke bawah. Gitu ya, karena pada waktu itu mendengar berita bahwa seorang raja telah lahir. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya dalam Matius 2 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ini maksudnya adalah Herodes Agung. Gitu ya. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di Matius 2 ayat 13 di bawahnya, setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Karena waktu itu Herodes memutuskan untuk membinasakan semua anak laki-laki. Gitu ya. Dan firman Tuhan datang supaya Yusuf mengambil anak itu serta ibunya untuk lari ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Di sini maksudnya adalah Herodes Agung. Gitu. Nah, itulah Herodes yang ada pada zaman waktu Yesus lahir. Jadi dia sendiri memerintah dari mulai 37 sebelum Masehi sampai sekitar 4 Masehi, dan Yesus lahir di awal-awal di menjelang akhir masa pemerintahan Herodes Agung. Gitu ya. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan Allah menyuruh Yusuf untuk menyingkir ke Mesir, gitu ya. Dan kemudian setelah itu Herodes ini ternyata Herodes Agung punya 5 orang anak, gitu ya. Dan lanjutannya nanti kita akan lihat sedikit tentang anak-anaknya ini. Salah satu anaknya adalah Archelaus. Itu adalah Herodes Archelaus yang kemudian menggantikan Herodes Agung, gitu ya. Nah, pada Herodes Archelaus inilah akhirnya Yusuf dan Maria kembali. Kita akan lihat itu Herodes yang kedua. Itu kita akan lihat dalam Matius 2 ayat 20. Dikatakan seperti ini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Serta dari Mesir, datang lagi firman Tuhan, suruh mereka kembali ke tanah Israel sekarang. Dia bilang karena mereka yang hendak membunuh anak itu, maksudnya Herodes Agung, itu sudah mati. Itu lanjutannya di ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus itu adalah anak dari Herodes Agung, menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke tanah Galilea. Itulah Herodes Archelaus. Jadi yang pertama adalah Herodes Agung, yang kedua adalah Herodes Archelaus, yaitu adalah anak dari Herodes Agung. Gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang Herodes Agung ini sendiri dia mempunyai 5 orang anak. Salah satunya Archelaus. Di samping itu juga ada Herodes yang lain, yaitu Herodes Antipas, gitu ya. Nah, Herodes Antipas ini terkenal dalam kasusnya di mana dia membunuh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Gitu. Nah, kalau saya mau ceritakan sedikit mengenai Herodes Antipas ini, kenapa sampai kasusnya dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis? Waktu itu Herodes Agung punya salah satu anak namanya Aristobulus. Dan Aristobulus dia punya 2 orang anak, yaitu Agrippa I dan Herodias. Gitu. Dan adiknya dari Aristobulus, yaitu Filipus, itu menikah dengan Herodias. Dan akibat dari situ, maka dia mempunyai anak namanya Salome. Jadi, Filipus itu menikah dengan keponakannya sendiri, yaitu Herodias. Dari sana lahir anak Salome. Dan Filipus ini punya adik, yaitu Antipas. Antipas ini kemudian ingin mengambil Herodias menjadi istrinya. Kemudian pada satu peristiwa, Yohanes Pembaptis menegur Antipas ini dan mengatakan, kamu tidak halal mengambil Herodias sebagai istrimu karena dia adalah istri dari Filipus saudaranya. Kemudian pada satu kesempatan anak dari Herodias ini, yaitu Salome, menari, dan karena menyukakan akhirnya Antipas berkata, mintalah apa aja boleh, akan diberikan. Kemudian oleh bujukan dari Herodias diminta supaya diminta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Akibatnya Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes
Antipas. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam Matius 14 ayat yang ketiga. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Tadi saya sudah bilang Herodes Agung, anaknya ada 5. Salah satunya adalah Aristobulus. Aristobulus dia punya anak yaitu Herodes Agrippa I dan Herodias. Aristobulus punya adik namanya Filipus. Filipus inilah menikah dengan Herodias dan punya anak Salome. Kemudian adik Filipus itu adalah Antipas. Dia hendak mengambil Herodias tadi. Dan itu ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Jadi dibilang oleh peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Gitu ya. Nah, Herodes Antipas ini juga yang ada pada waktu Yesus menjelang mati dan disalibkan. Gitu. Kalau kita lihat dalam Matius 14 ayat 1 dibilang, pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Jadi pada waktu Yesus ada, yang menjadi raja di wilayah itu adalah Herodes Antipas. Itu adalah anak dari Herodes Agung, saudara dari Archelaus dan Herodes Filipus dan Aristobulus ya. Gitu. Aristobulus itu adalah orang tua dari Herodias. Gitu. Dan ayat yang lain juga kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 dikatakan seperti ini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Nah, itu adalah Herodes Antipas. Jadi Herodes pada zaman Yesus itu adalah Herodes Antipas. Gitu ya. Serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi pada masa Yesus menjelang mati disalibkan, Herodes yang ada di sana adalah Herodes Antipas. Jadi jelas saudaraku ya. Jadi yang pertama adalah Herodes Agung, dia yang merestorasi gereja Tuhan, dia yang merestorasi bait Allah, tapi dia terkenal juga dengan kebiadabannya. Dia punya 5 orang anak. Archelaus yang menggantikan dia, yang membuat kemudian dalam firman Tuhan dikatakan Yusuf tadi kembali ke Nazaret. Gitu. Dan Antipas adalah salah satu anak yang lain yang kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan Herodes Antipas ini adalah yang ada bersama dengan Pontius Pilatus pada saat Yesus menjelang disalibkan. Gitu. Nah, di samping Herodes tadi ada juga yang namanya Herodes yang tadi saya bilang, Herodes Agrippa I. Itu adalah anak dari Aristobulus, di mana dia adalah saudara dari Herodias. Gitu ya. Dan Herodes Agrippa I ini dalam firman Tuhan dikatakan ditampar oleh malaikat Tuhan. Di ayat sebelumnya dia itu adalah orang yang membunuh Yakobus dan yang menangkap Petrus. Kita akan lihat ayatnya dalam Kisah Rasul 12 ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya. Ini adalah Herodes Agrippa I. Dia adalah anak dari Aristobulus. Dia adalah cucu dari Herodes Agung. Herodes Agrippa I ini adalah saudara laki-laki dari Herodias. Gitu ya saudaraku ya. Oke, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Jadi Herodes Agrippa I ini adalah orang yang membunuh Yakobus dan menangkap Petrus. Gitu ya. Dan Herodes Agrippa I inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada satu ketika dia berdiri di tempat yang ditentukan, dia dengan jubah kebesaran dan dia mulai mengatakan dan orang bersorak bahwa ini suara Allah. Dan kemudian dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 12 juga, tadi ayat yang 4, ayat di bawahnya, 21. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaannya lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan lanjutannya kita bisa lihat bagaimana orang bersorak pada waktu itu, dan dia bilang ini bukan suara manusia tetapi suara Allah, dan kemudian malaikat Tuhan menampar dia. Itu adalah Herodes Agrippa I, anak dari Aristobulus, cucu dari Herodes Agung. Gitu ya, dan dia adalah saudara laki-laki dari Herodias. Oke, Herodes Agrippa I ini sendiri punya anak, gitu ya. Dan anaknya salah satunya adalah Herodes Agrippa II. Nah, Herodes Agrippa II inilah yang bertemu dengan Paulus dan kemudian dia juga yang akhirnya mengeksekusi Paulus, gitu ya. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul 25 ayat 23. Dikatakan seperti ini, pada keesokan harinya datanglah Agrippa dan Bernike. Itu adalah Herodes Agrippa II. Itu adalah anak dari Herodes Agrippa I. Gitu ya. Datanglah Agrippa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Jadi Agrippa II ini adalah orang
yang mengadili Paulus dan kemudian akhirnya memenggal kepala Paulus. Nah, itulah Herodes yang ada dalam Alkitab, mulai dari Herodes Agung, Archelaus, di sana ada Herodes Antipas, ada Herodes Agrippa I, ada Agrippa II. Di samping itu juga ada banyak Herodes yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan di sini. Tetapi itulah Herodes yang ada di Alkitab, gitu ya. Pada waktu masa Yesus lahir, itu adalah Herodes Agung, kemudian Herodes Archelaus tadi yang setelah itu ditambah lagi Herodes Antipas yang kemudian apa tadi dikatakan dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis, gitu ya. Dan dia ada juga pada masa Yesus sedang disalibkan. Herodes Agrippa I adalah orang yang membunuh Yakobus dan kemudian dia menangkap Petrus dan dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan terakhir ada Herodes Agrippa II, di mana dia adalah orang yang menangkap Paulus dan kemudian memenjarakan Paulus. Nah, itulah cerita Herodes dalam Alkitab yang kita tahu bagaimana ini adalah seorang penguasa yang ada pada daerah Yudea pada waktu itu. Tadi saya sudah bilang bahwa Herodes ini adalah penguasa suatu wilayah tertentu di bawah kekaisaran Romawi. Gitu. Dan menjelang Natal ini cerita yang cocok karena kita sebentar lagi akan merayakan Natal, dan ini menjadi satu gambaran bahwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus yang pertama kali adalah terjadinya suatu konflik atau sesuatu goncangan besar pada orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, khususnya Herodes. Karena itu ini mengendapi kata firman Tuhan, Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Untuk orang-orang yang di luar Tuhan, untuk orang-orang yang merasa berkuasa, maka kehadiran Yesus membuat mereka ketakutan. Karena itu terjadi bagaimana Herodes Agung menyuruh membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Karena dia tahu bahwa seorang raja telah lahir. Itu. Kekuasaan akan goncang karena kehadiran Yesus. Itu yang terjadi pertama kali. Karena itu Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai, melainkan membawa pedang. Gitu. Mudah-mudahan dari Natal ini kita semua bisa melihat bahwa kehadiran Yesus itu membuat kita semua tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaan yang kita rasa kita miliki. Orang yang merasa bahwa saya adalah raja atas diri saya sendiri, dengan adanya Yesus kita harus belajar meletakkan kekuasaan kita dan menyerahkan kepemimpinan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan. Orang yang merasa bahwa saya adalah raja dalam usaha saya sendiri, sekarang dengan ada Yesus lahir di tengah-tengah umat Tuhan, kita harus belajar meletakkan kekuasaan itu sekarang kepada Yesus. Kita belajar hidup ditunduk di bawah perintah Allah, gitu. Dan itu adalah gambaran, itu adalah pembelajaran yang kita lihat dari Herodes ini. Seorang yang akhirnya menolak, seorang yang akhirnya berusaha untuk membunuh bayi-bayi karena dia tidak mau kehilangan kekuasaannya. Dan ini yang menjadi pelajaran buat kita semua sama-sama. Pertama kali Yesus lahir, dia adalah lahir sebagai seorang raja. Firman Tuhan dikatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan kita harus belajar untuk meletakkan apa yang kita rasa sebagai sesuatu yang kita kuasai. Apa yang kita rasa sebagai kekuasaan yang kita punya. Entah dalam diri kita sendiri, entah dalam lingkungan sekitar kita, entah dalam keluarga kita. Kita mulai belajar untuk tidak bertindak sebagai seorang penguasa atau raja. Tetapi kita belajar meletakkan itu semua dan tunduk di bawah kekuasaan raja di atas segala raja. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.